Saya akan menjelaskan ya ayat tersebut. Walau dan sekiranya dan apabila atau seandainya ya, walau yu'akhirullahu nas, Allah menghukum an-nas. Apa artinya an-nas? An-nas, surah an-nas apa artinya? Manusia. Walau yu'akhirullahu nas, dan sekiranya Allah menghukum manusia bima kasabu, sebab apa yang telah mereka perbuat, ma taraka ala dhurriha, niscaya Allah tidak akan menyisakan di bumi ini min dabbah, baik hewan yang bergerak yang bernyawa, walakin akhiruhum, akan tapi Allah hendak menangguhkan. Apa artinya menangguhkan? Menunda ya, menunda dulu, menunggu dulu. Bila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajal mereka, fa innallah, maka sesungguhnya Allah kana bi ibadihi basira, terhadap hambanya maha melihat. Dari ayat tersebut hingga kita dapat mempraktikkannya dari kehidupan sehari-hari kita, hingga sebagai bekal untuk amal kita, hingga kita mudah diangkat yang timbangan kita lebih banyak yang kanan daripada yang kiri. Oke. Yang pertama yakni kita berusaha untuk yakin bahwa rahmat Allah itu sangat kuat. Kasih sayang itu sangat besar dalam kita. Nah, kok saya bilang gitu? Kok bisa? Karena apa? Katanya tadi, kalau Allah menghukum manusia karena perbuatan dan mereka, niscaya manusia atau makhluk itu akan binasa semuanya. Tapi apa? Allah menunggu kita untuk apa? Untuk bertobat. Itu kasih sayangnya Allah itu. Kita ditunggu untuk bertobat dulu, baru kita bisa nanti. Kalau tidak bertobat. Nah, misalkan kan ada A mengerjakan satu keburukan, berbohong. Misalkan Allah tidak akan menghukum langsung di tempat. Misalkan si A ya berbohong atau gibah, misalkan yang perempuan ya, yang gibah ya. Santai. Yang perempuan, yang laki-laki juga gibah ya. Nah, Allah tidak akan menghukum kecil langsung menyambar. Tidak, tapi Allah menunggu dia untuk bertobat dulu. Itu kasih sayangnya Allah sebetulnya ya. Makanya harus kita segerakan bertobatnya ya. Yang kedua, yang kami itu kita berusaha untuk mengerjakan amal soleh dan meninggalkan amal buruk. Nah, karena kenapa? Fa innallaha kana bi-ibadihi basira. Karena Allah Maha melihat. Walaupun sekecil apapun, kalau dalam pasarnya seperti biji zarah ya, bukan zarah ya, bikin zarah ya, di zarah. Sekecil itu kan paling kecil, lebih kecil dari semut itu. Umpamanya, misalkan contohlah perbaikan yang kecil ya, kita pergi, terus ada duri di sini di jalan, kita ambil, kita buang, itu pahala itu pasti akan dihitung. Coba
Coba lihat Quran surah Al-Zalzalah. Udah hafal kan? Udah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal, maka barang siapa yang mengerjakan mithqala dzarrah, ibarat biji zarrah yang kecil aja seperti semut atau bahkan lebih kecil dari semut, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, suatu kebaikan, maka dia akan nampak nanti, akan diperhatikan ya. Misalkan ini hitungannya amal si A ya, nanti akan ada layar lebar nanti ditampakkan, nanti perbuatan baiknya ditampakkan, perbuatan buruknya ditampakkan di akhirat kelak. Makanya kalau kita itu kalau tidak mau berbuat maksiat, kunci utamanya itu yaitu kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau kita mau berbohong, kita dilihat oleh, kita mau gibah, kita didengar oleh. Nah, pokoknya kunci untuk menjadi orang takwa adalah kita selalu merasa dilihat oleh. Nah, dari poin-poin tersebut kita dapat menyimpulkan ada 3 poin ya. Perhatikan ini biar dapat ilmunya ya. Yang pertama, kita berusaha untuk kita berusaha untuk meyakini bahwa rahmat Allah itu besar ya. Kaca itu Allah itu luas ya. Yang pertama, rahmat Allah itu sangat besar. Dan kedua, kita segerakan untuk karena ajal kita tidak tahu ya. Kadang kita besok mati kan, tidak tahu kan. Tidak tahu ayat mana, bukan salah ya, ayat lain. Nah, yang ketiga, kunci untuk menjadi takwa adalah kita selalu merasa dilihat oleh. Itu rahmat Allah sangat besar, segerakan bertaubat. Kunci untuk menjadi takwa yaitu merasa dilihat oleh. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kalian semua ya. Allahumma sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.